Pemirsa, setelah dilakukan rapat evaluasi, tampaknya masih ada banyak permasalahan ketidaksinkronan data masyarakat, khususnya untuk pendidikan inklusif. Apa saja masalah yang ada di lapangan dan solusi apa yang ditawarkan oleh DPRD? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa Dialog Buletin Jatim, kali ini kita membahas perihal sinkronisasi data kemiskinan khususnya di Kota Surabaya. Ini berkaitan terkait pendidikan inklusif. Nah, kali ini kita akan membahas bersama anggota DPRD Kota Surabaya, ada Pak Budi Laksono, Komisi B ya Pak ya? Siap, sehat ya. Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Belinda. Alhamdulillah. Pak Budi ini juga merupakan Ketua Pansus LKPJ, betul ya Pak? Betul. Sebelum kita membahas soal kemiskinan, kemudian pendidikan inklusif di Kota Surabaya, mungkin biar masyarakat paham dulu Pansus LKPJ itu seperti apa dan itu apa Pak? Ya, jadi terima kasih ya Mbak Belinda. Jadi Pansus ini itu sebenarnya tiap tahun ya laporan terangan pertanggungjawaban wali kota ya. Tapi di sisi lain kalau saya melihat saat ini itu Pansus itu 5 tahun. Nah, kenapa saya bilang 5 tahun? Karena masanya itu kan sudah habis, sehingga kita evaluasinya itu untuk wali kota yang baru ya. Jadi laporan pertanggungjawaban ini tentunya itu tahun kemarin 2024. Jadi kita melihat apa yang menjadi segala bentuk capaian-capaian anggaran ini ya, juga nanti program-program yang belum. Atau segala sesuatu yang mungkin di masyarakat ini juga kemarin itu bermasalah atau tidak kesampaian. Nah ini catatan ini Pansus ini digelar. Jadi evaluasi ada 33 OPD, 9 BUMD, dan juga dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Jadi kita rapatnya monoton ya, itu pembahasan itu ya. Oke. Untuk penggelaran dari rapat Pansus ini sendiri seperti apa? Ya, kita memang rutin ya melakukan rapat itu terdiri dari beberapa. Pertama kita selesaikan dengan BUMD yang ada di Surabaya. BUMD kan ada kayak kebun binatang, Bang Surya Arta, dari BDAM, juga dari rumah potong hewan. Jadi itu diantaranya kalau kita ngomong BUMD yang ada di Surabaya. Habis itu kita pembahasan dengan OPD dan kinerja camat ini juga termasuk anggaran-anggaran yang ada di kecamatan ini yang harus kita evaluasi juga, kita lihat. Nah, seperti itu yang nanti kita tugas terkait dengan Pansus LKPJ tersebut. Intinya adalah mengevaluasi kinerja wali kota. Betul, dan ini tentunya dalam catatan-catatan ini kita berharap ke depan ini benar-benar bisa lebih baik, mana yang belum, mana yang memang harus diperbaiki. Ya, tentunya atau mungkin ada dari masukan-masukan masyarakat terkait inovasi atau yang lain-lain ini yang tentunya bisa membuat Surabaya ini lebih baik. Baik Pak Budi, berarti memang kita sudah tahu tupoksi dari Pansus LKPJ ini untuk memang evaluasi. Sejauh ini, kalau Pak Budi melihat kemarin seperti apa hasil dari rapatnya? Oh iya, dan Pansus ini sangat luar biasa ya. Jadi Pansus ini lintas komisi. Kalau dulu itu disampaikan di komisi ya, sekarang ini lintas komisi. Dari komisi 4 komisi A, B, C, D itu kita gabung. Sehingga dan ini juga ketua-ketua fraksi yang hadir di rapat yang ikut di Pansus LKPJ ini. Jadi memang lintas sektor, lintas komisi, betul, biar yang dibahas lebih komprehensif gitu ya Pak? Ya, ini mungkin ya catatan-catatan karena ini kan juga dengan pemimpin-pemimpin yang baru juga kan ya. Ini jadi ide-ide ini memang sedikit ada pertanyaan, kok nggak ditaruh di komisi, tetapi ini justru lebih indah juga gitu loh. Karena kita memberikan masukan-masukan itu bukan dalam satu
lembaga yang ada di Dewan di komisi, tetapi setidaknya ini dari lintas komisi itu hadir. Gitu loh. Jadi pembahasannya itu kan setiap OPD itu kan ada di komisi A, B, C, D, ya, sehingga akhirnya enak di dalam diskusi itu, yang seperti itu. Oke. Nah, salah satu yang disoroti ini perihal sinkronisasi data kemiskinan di Surabaya nih kalau saya lihat. Mengapa demikian, Pak Budi? Oh ya, jadi gini, kemarin itu kalau disampaikan terkait dengan sebenarnya kalau kemiskinan itu kan banyak sekali ya, yang tentunya yang diharapkan dari masyarakat. Mulai kemarin itu ada program yang namanya MBR, ya. Masyarakat berpenghasilan rendah itu loh. Terus ada gamis ya kan. Nah, itu warga miskin. Ya, jadi itu apa catatan-catatan itu sehingga hak-hak dari warga masyarakat ini kan tentunya bisa data kemiskinan ini bisa dipakai baik di dalam hal mungkin beasiswa. Mungkin kalau dulu itu untuk pendidikan SD SMP yang gratis kan ya, juga untuk semua masyarakat itu mendapatkan BPJS. Kalau dulu kan ada ya program dengan CSR kan itu ya, atau bantuan-bantuan dari pemerintah kota. Jadi data ini sudah ada. Nah, kan seperti itu. Jadi sehingga dalam catatan kalau memang ini mengarah ke pendidikan, banyak hal tentunya yang dalam catatan-catatan dari teman-teman ini. Dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui survei-survei baik dari kelurahan sendiri maupun kecamatan seperti itu. Oke. Tapi memang kalau kemarin hasil dari evaluasinya, apakah ada ketidaksinkronan data? Ya, jadi seperti ini, ada beberapa. Jadi kalau data kemiskinan yang ada di Surabaya itu sekitar ada, kalau MBR dulu itu sekitar 1 juta sekian ya kalau waktu COVID ya. Terus menjadi 150 ribuan ya. Terus itu terbagi dari kalau data di Dinas Sosial itu sekitar 70 ribu sekian itu untuk jiwa ya. Dan 25 ribu sekian itu untuk dalam satu keluarga ya kakak ya. Ini catatan-catatan terkait data ini untuk sinkronisasi, sehingga kalau kita berbicara terkait yang namanya warga kota Surabaya, ini catatan penting. Sehingga untuk yang namanya terkait dengan pendidikan itu ada satu hal yang kenapa yang jadi permasalahan itu contohnya seperti ini. Ini rumah peninggalan kan dia, rumahnya besar, ditempati aja gitu maksudnya kan dia. Tapi untuk mengurus segala sesuatunya itu setelah disurvei ini hanya melihat kondisi punya rumah bagus kan seperti ya. Padahal dia tidak berpenghasilan, kerjanya ya kadang kalau rok-rok asem lah istilahnya kan, kerjaan yang serabutan kan ya, sehingga penghasilannya nggak nampak. Sehingga ini tentunya harapan dari masyarakat melalui survei atau outreach-nya itu mereka itu mendapatkan hak. Di sisi lain kemarin saya dapat masukan juga, ada anak yang pingin itu sekolah tapi nggak punya anggaran. Kan gitu ya. Ada yang mungkin orang tua ini kepingin, tetapi juga anaknya nggak ada niat kan. Ada yang punya niat dan tidak ada biaya, inilah tugas kita. Maksud saya seperti itu. Ya, berarti Pak Budi ini memang selain mengevaluasi, tapi Pak Budi juga melihat konteks langsung di masyarakat. Ini ada ketidakcocokan data nampaknya sesuai dari data yang diberikan oleh Dinsos dengan realita di lapangan. Tadi sempat disinggung beberapa permasalahan terkait sinkronisasi data kemiskinan di kota Surabaya. Tampaknya kalau dari Dinas Sosial, jadi di Maret 2025 datanya cukup banyak. Tapi tampaknya Pak Budi melihat ada permasalahan-permasalahan. Gimana itu Pak? Kan setelah kita dari Pansus itu, dari rapat teman-teman itu kan menyampaikan berbagai hal, termasuk diantaranya yang disampaikan oleh masyarakat, tidak seperti itu, gitu kan, seperti itu ya. Sehingga saya berkomunikasi lah dengan Dinas Sosial. Kalau memang ini tidak terinput dengan kelurahan, kelurahan itu kan yang mendata. Biasanya kan RT RW itu kan juga mendata warga. Oh ini kategori. Ada yang istilahnya itu namanya sadikin sakit menjadi miskin. Loh,
Kan seperti itu ya. Ini datanya kan harus bagaimana. Ujung tombak dari keluarga yang kemarin itu mungkin sebagai yang memberikan nafkah, terus sakit, terus meninggal. Ini kan harus didata. Di dalam kebutuhan sekolah, secara saya yakin pasti akan tersendat. Justru kemarin ada yang menyampaikan sekolahnya di sekolahan Kristen. Itu kan gitu. Berarti kan sekolahnya mahal. Lah mau minta dispensasi kan bingung. Gitu loh. Karena biayanya ini tinggi. Nah, ini kan tentunya bantuan dari pemerintah. Jadi bukan kapasitasnya itu di sekolah yang ada di pemerintah Kota Surabaya SD SMP, tetapi kan ada sekolah-sekolah Islam yang biayanya tinggi juga. Ada sekolah-sekolah Kristen yang bukan dalam cakupan dari pemerintah Kota Surabaya gitu, Mbak Belinda. Jadi kita itu menyoroti di sana bahwa ini warga Kota Surabaya, sehingga gimana data ini bisa masuk, sehingga tanpa permohonan menunggu, seperti program-program yang ada di pemerintah yang sangat untuk SMA ya, itu kan ada pemuda tangguh. Ini kan tidak semuanya juga yang mendapatkan. Bahkan kita pernah menyampaikan di BUMD kita atau di perusahaan-perusahaan terkait beasiswa ini yang paling penting untuk kita ngomong pendidikan. Jadi warga negara kita, warga masyarakat ini wajib gitu loh. Apalagi dengan pendidikan-pendidikan yang mungkin di luar kesempurnaan. Nah, itu difabel itu juga kasihan juga. Masalah sarananya juga diantaranya biayanya juga itu sangat perlu. Nah ini butuh juga untuk bantuan kepada warga masyarakat tersebut, khusus kan dengan seperti itu. Pak Budi, kalau melihat penjelasan, berarti memang selama ini DPRD menilai apakah dinas sosial ini dalam memberikan bantuan sudah tepat sasaran atau justru ada yang belum mendapatkan? Jadi kalau saya itu mendengar ya dari masyarakat, mungkin Mbak Belinda sendiri itu bisa mendengar di masyarakat, contoh di dalam perjalanan pasti ada bantuan, ada cerita, iki lho sakjane sing nerimo lebih nggak punya ketimbang itu sudah umum itu gitu loh. Niki datai piye mbiyen, atau di tempat saya, di rumah saya dulu tuh miskin. Saya ini kan tinggalnya di perumahan DPR, daerah pinggir rel. Saya pikir ada khusus itu. Real estate kan ya. Nah, ini sangat majemuk sekali. Dulu kondisinya memang tidak mampu. Setelah besar anaknya ini nikah, dapat orang sugih. Ini kan masih gantung juga, masih menerima kan. Kalau dulu itu ada raskin ya, beras miskin, itu dia masih mendapatkan. Ya, kalau misalnya dapat bantuan-bantuan masih. Tapi kan dalam strata apa namanya di pemerintah kota terkait dengan apa kesehari-harian ini kan mereka sekarang sudah tidak, walaupun ini janda ya, sudah tidak miskin lagi karena sudah jualan toko ya, dibuka sama apa menantunya itu toko sudah pakai gelang yang segini, sehingga timbullah gitu ya kecemburuan sosial. Insting dari masyarakat itu juga seolah-olah padahal sudah lama. Nah, ini harus jeli pendataan-pendataan seperti ini. Sehingga timbul kecemburuan sosial yang dulu mungkin warganya itu memang dulu layak, sekarang ada yang di bawahnya lagi, sehingga kepinginnya nggak bisa tadi tarik. Nah, kalau dulu kan ada permakanan kan ya, itu sama gitu loh, ingin sampai menunggu yang meninggal baru dikasihkan digeser ya, untuk turun ke keluarganya aja nggak boleh, itu kan dulu. Iya, harus yang penerimanya langsung meninggal baru geser yang antrian tadi ya. Seperti itu yang catatan-catatan itu tentunya saya selalu berkoordinasi sama dinas sosial. Kalau saya itu ingin segala sesuatunya itu memberikan kontribusi, masukan yang baik gitu ya. Bukan kita harus menjustis ya. Kita harus istilahnya memviralkan sesuatu yang buruk. Kalau saya bukan seperti itu. Tetapi kalau selama ini bisa saya benahi melalui diri saya sendiri, sebagai kita diamanai
warga masyarakat sebagai wakilnya. Kalau kita ada mungkin jiwa-jiwa sosial kita itu juga dituntut untuk bukan karena harus menunggu, tetapi kita gimana penyelesaian ini harus kita selesaikan. Contoh ngambil ijazah. Saya nggak mau ada kayak istilahnya, ini kan warga tidak mampu juga untuk sekolah ya kan ya. Sehingga saya harus memberikan cara. Saya harus keluar. Kalau nunggu kasihan. Nunggu dari pemerintah kota yang dulu adanya Basnas, sekarang sudah nggak ada. Apalagi efisiensi sekarang. Pak Budi, kalau tadi disinggung soal cara, singkat saja kira-kira berarti cara yang diusulkan oleh DPRD agar data ini terupdate dan sesuai sasarannya seperti apa, Pak? Jadi cara itu kalau terkait dengan warga yang tidak mampu, sebenarnya banyak sekali. Baik melalui usulan kita. Kalau usulan kita menyampaikan, saya yakin. Tapi setelah di dalam proses, ini menunggu. Menunggu kebijakan, belum ada anggarannya, sudah penuh. Nah ini berarti kuota ini kan kurang. Kuotanya kurang? Enggak secara otomatis ya. Kalau ini kuotanya sekitar 1.000 atau 10.000 atau 100.000 misalkan ya. Berarti kalau ada yang mengajukan lagi, ternyata dicek, ya udah cover aja. Baik. Ini masih satu solusi terkait apa solusi yang diberikan oleh DPRD agar data kemiskinan di Kota Surabaya ini terupdate, Pak? Ya, jadi sebenarnya kita itu bisa melibatkan masyarakat ya di dalam hal informasi terkait sebenarnya banyak sekali ya, pengangguran, masalah pendidikan anak yang putus sekolah. Ini tentunya catatan-catatan ini. Contoh anak-anak sekolah itu kan paling utama. Tentunya melibatkan CSR, mengajak warga masyarakat, perusahaan-perusahaan yang besar untuk bisa menyekolahkan, menuntaskan, termasuk mengambil ijazah-ijazah yang tertahan. Karena pendidik banyak ya, Pak? Masih lah, permasalahan itu masih klasik ya, karena SMA ini kalau kita bilang ranahnya dari provinsi kan ya, kita harus merekomendasikan. Kalau biayanya nggak banyak, saya nggak banyak mulut. Saya langsung saya ambil sendiri melalui orang tuanya, kita kasih pembekalan kepada anak supaya benar-benar. Jadi enggak. Tapi kalau SD SMP saya masih bisa menjamin karena ini kewajiban dari pemerintah kota. Ada di bawah naungan pemerintah betul kota. Lah. Banyak lagi yang ini tentunya yang kuliah. Lah kuliah ini saya berharap juga mereka kan ini tadi malam saya didatangi tetangga mau pinjam uang gitu ya, karena untuk jalur undangan, bangga kan gitu ya. Wis gimana caranya anak ini? Ini saya langsung saya kasih sabar ya, anakmu tetap harus kemauan kuliah, kamu merasa walaupun terseok-seok masih ingin anakmu kuliah, nanti saya usahakan cari CSR di jaminan sosial perusahaan ini kan banyak teman-teman itu barangkali ada, atau di pemerintah kota melalui pemuda tangguhnya. Nah, ini sangat penting karena nabrak kita gitu loh. Kan berarti saya tahu ekonominya gitu loh. Karena dari mereka sampai mbahnya itu diajak untuk memberikan keyakinan. Nah, ini catatan-catatan ini untuk setidaknya kita sama-sama mungkin anggarannya itu juga kita kalau ngomong efisiensi yang paling utama anggaran. Jadi wali kota ini sangat luar biasa sebenarnya. Sudah memberikan berbagai program ya kepada masyarakat. Cuma yang tadi disampaikan itu sing pas pokok maksudnya data yang diberikan. Yang dikhawatirkan warga masyarakat itu yang data itu kadang mohon maaf ya, informasi ini bukan pro saya kan itu ya kan seperti itu. Loh, kita ngomong jeleknya. Kalau ngomong politik ya. Saya sebagai tokoh masyarakat dulu tidak mendukung kita. Jangan dikasih itu. Itu bukan orang kita. Ini masih jalan ini. Hal seperti itu sampai saya mendapatkan laporan sendiri di warga, sampai saya kontak tolongan ini. Kalau melalui RT itu kita susah. Karena RT-nya ini sama si ini beda paham terkait dukungan. Ini masih di bawah gitu loh. Sehingga benar-benar kalau ini secara merata ya
data-data yang akurat ini benar-benar kan ada KSH sekarang yang harus turun dan tahu setiap program-programnya ini warga mampu, tidak mampu, tapi dengan ketulusan. KSH sendiri itu juga ada pengkotak-kotakan. Itu kan gitu. Karena sisi manusianya gitu loh. Kalau programnya bagus, oh ini orang kita undang, kita ajak, kita kasih program seperti itu kita ajukan. Loh. Kenapa masih banyak yang ke kita setelah mendengarkan berbagai hal. Programnya wali kota yang diberikan sangat bagus, termasuk seragamnya gratis semua itu kan sudah jelas semuanya. Itu sangat luar biasa. Tetapi di bawah ini benar-benar harus bisa pengawasannya itu atau benar-benar bisa memberikan input lah. Ya. Nah, dan ini jangan diabaikan, kasihan nanti benar-benar nanti tidak kerja, tidak sekolah kan dia. Iya. Pak Budi singkat saja harapannya untuk dinas sosial maupun masyarakat terkait pengawalan rakyat yang memang membutuhkan hak-haknya khususnya untuk bidang pendidikan. Ya, jadi kalaupun ada surat-surat terkait harapan untuk mendapatkan beasiswa dimanapun sekolahnya, ya. Kadang kan kalau kita mau warga Surabaya ada kuliah di Trunojoyo atau di luar, di Malang, Brawijaya. Ini kan harapannya juga mendapatkan suratnya keterangannya dari Surabaya. Saya kemarin juga yang sekolah kesehatan atau di daerah Tuban atau Bojonegoro saya lupa. Itu juga ke Surabaya saya kontak. Alhamdulillah selesai. Tapi kan butuh kita. Tetapi kalau program ini diumumkan, ayo yang mau minta beasiswa atau surat keterangan itu diberikan ke kalau dari kelurahan itu mohon maaf kalau kelurahannya lagi nggak mood gitu ya omongannya nggak enak gitu loh dalam memberikan pelayanan. Nah, gitu loh. Mungkin diantaranya masih tetangga kan di dalam kelurahan kan masih ada tetangga yang bekerja di sana. Mungkin ada unsur hal-hal lain yang mungkin akhirnya ditolak, karena lapor ke kita. Ini sudah umum nggak cerita-cerita itu. Jadi apa yang menjadi harapan warga untuk terkait permohonan keringanan untuk pendidikan atau warga yang tidak sekolah putus sekolah ini harus ini terkait SMA juga loh ya. Kalau SD SMP kita masih bisa mengawal langsung, SMA ini udah langsung gimana cara dicarikan CSR atau dibiayai oleh pemerintah kota. Ini catatan-catatan itu. Berarti memang ini menjadi atensi dari DPRD Kota Surabaya bagaimana masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan. Harus sekolah. Harus sekolah karena ini menjadi satu aspek yang penting untuk ke depan. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Iya, anak-anak bangsa yang sangat luar biasa karena faktor ekonomi terus nggak bisa sekolah ini juga kasihan. Nah ini tugas kita bersama. Mari kita kawal. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Ini harapannya data dari masyarakat bisa sinkron sehingga apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat bisa tepat sasaran. Pak Budi juga semangat terus untuk mengawal. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin. Pemirsa, saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.